Halo Sobat Podcast, Sampurasun. Ketemu lagi di Podcast TVRI Jawa Barat. Hari ini bareng Gilang Hafidzi. Nah Sobat Podcast, tahun 2024 akan dilaksanakan Pekan Olahraga Nasional 21 Sumatera Utara, Aceh, dan Jawa Barat akan menargetkan untuk hat-trick untuk menjadi juara umum pada pelaksanaan PON tahun ini. Dan pada kesempatan hari ini tentunya sangat berbangga sekali, Gilang juga akan membahas dan berbincang terkait dengan persiapan seperti apa nih untuk meraih Jabar hat-trick pada PON 2024 ini. Kita akan langsung berbincang bersama Profesor Dr. Haji M. Budiana SIPMSI selaku Ketua Umum KONI Jawa Barat. Halo Pak, Sampurasun. Rampes. Kumaha Bang Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, hatur nuhun Pak atas waktunya ya Pak ya. Dalam kesempatan hari ini tentunya Sobat Podcast juga pengen tahu nih Pak, untuk meraih hat-trick pada PON 21 ya Pak ya, Sumatera Utara Aceh ini, apa sebetulnya strategi yang dilakukan dan hal-hal apa saja yang mungkin menjadi persiapan yang cukup signifikan dari KONI Jawa Barat untuk para atlet Pak? Ya, terima kasih. Alhamdulillah banyak sudah strategi itu, tapi maksud saya begini, ulangi, banyak sudah strategi yang sudah kami siapkan, tetapi mungkin tidak akan kami sampaikan karena namanya strategi kan. Oke, Jadi itu baik. sementara rahasia dapur Ya, kami Pak? ya dalam Ya, oke. menyusun kekuatan Oke. agar bisa menjadi hat-trick. Aha, Hat-trick itu artinya berturut-turut 3 3 kali kali. ya. Karena apa? Karena di 2 kali PON sebelumnya 2016 pada saat kita menjadi tuan rumah Jawa Barat juara umum, Betul. kemudian PON ke-20 Hmm. itu yang tuan rumah kita PON 19, PON Yeah. 20 di Aceh, di Papua, Hmm. PON ke-21 sekarang di 2 provinsi di Aceh dan Sumut. Nah, melihat dari perkembangan babak kualifikasi PON yang bulan-bulan lalu telah dilakukan, Ya. itu alhamdulillah peringkat Jawa Barat masih di peringkat 1. Oke. Mudah-mudahan kalau yang sering saya sampaikan ini linear dengan nanti capaian di pelaksanaan PON-nya begitu. Lalu yang sudah dilakukan hari ini, kami telah atau sedang melaksanakan pemusatan latihan daerah atau Oke. Platda PON ya. Platda PON diselenggarakan di beberapa tempat, yang paling banyak di Kota Bandung atau Bandung Raya. Lalu kemudian ada yang di Kerawang, Cabor Dayung dan Sambo Ya. ya. Lalu kemudian di Jakarta ada cabor Porlasi itu layar. Kemudian Jiu-Jitsu juga di Ya, Jakarta. Lalu di Citarik, Sukabumi, Arung Jeram. Ya. Lalu bahkan yang paling jauh di Banten ya ada. Di Serang, di daerah Gordah itu namanya cabor Gantole dan Paramotor. Nah, mayoritas cabor itu platdanya ada di Bandung. Pangandaran juga ada. Oke. Kalau untuk cabang olahraganya sendiri yang dipertandingkan ada berapa banyak, Pak? Cabang olahraga sangat banyak ya, Iya. sampai 80 lebih cabang olahraga yang dipertandingkan. Dan kita 99% mengikuti semuanya. Itu. Baik, berarti kalaupun misalkan Jawa Barat dari tahun sebelumnya 2 kali memenangkan begitu ya, maksudnya dari penyelenggaraan PON sebelumnya, untuk tahun 2024 ini improvisasi yang dilakukan dari segi apa aja, Pak? Yang dilakukan oleh kami dalam mempertahankan itu tentunya harus meningkatkan perhatian KONI Jawa Barat ya kepada proses latihan atlet-atlet itu sendiri ya. Nah, tentunya yang tidak boleh dilupakan pendekatan sport science juga kan. Perkembangan sport science dari semua cabur yang ada itu harus diperhatikan, harus tidak hanya diperhatikan tapi dia dilakukan evaluasi. Lalu kalau misalnya itu urusan tenaga atau powernya harus ditingkatkan. Yeah. Kalau itu urusan pergerakan atletnya atau agility daripada body atlet
itu juga harus diperhatikan dan seterusnya ya. Termasuk masalah nutrisi ya, makanan atlet juga. Penting banget itu Pak ya. Ini juga hal yang harus sangat diperhatikan oleh kami. Maka itu di KONI Jawa Barat ada beberapa tim ad hoc yang kami bentuk, seperti tim sport science ya dan tim-tim khusus lainnya. Itu semata-mata untuk melihat perkembangan perkembangan cabang olahraga di dalam pelaksanaan misalnya multi event atau single event yang diikuti oleh cabur-cabur dari Jawa Barat ini. Itu kan banyak kan. Contoh misalnya hari ini karate itu cabur karate sedang mengikuti kejurnas. Lalu bola voli misalnya baik putra maupun putri mulai bulan-bulan ini itu ada single event namanya Proliga. Ya, Proliga. Nah, atlet kita, atlet Jawa Barat tersebar tuh, contoh di bola voli di setiap klub-klub itu. Kami biarkan untuk bisa bergabung dulu dengan klub. Nanti insya Allah di bulan Agustus mereka kembali ke Jawa Barat untuk kemudian kita terbangkan bertanding di Aceh dan Sumut dalam rangka PON. Pak Budi, berarti itu adalah beberapa langkah yang mungkin berasal dari evaluasi terus kemudian juga ditingkatkan di tahun 2024 ini ya untuk mencapai target hat-trick itu ya Pak ya. Nah, kalau misalkan tingkat koordinasi dari KONI Jabar sendiri dengan pemerintah ataupun stakeholder itu dengan pihak mana saja Pak untuk juga bisa mendukung para atlet? Nomor satu kami harus berkoordinasi dengan Pemprov Jabar melalui Dispora Jabar. Dan itu sangat sering kita lakukan koordinasi itu. Lalu kemudian dengan DPRD juga melalui Komisi 5 ya, komisi yang menangani dunia keolahragaan. Itu sering juga kami lakukan. Lalu yang tidak kalah pentingnya, kami juga harus bermitra juga dengan stakeholder lain yang memiliki perhatian terhadap perkembangan atlet Jawa Barat. Yang saya maksudkan misalnya dengan dunia usaha ya. Dan seperti kemarin KONI Jabar telah menandatangani MOU dengan 3 Second. 3 Second itu yang brand ya. Clothes. Nah, nanti atlet PON dan pelatihnya itu akan mendapatkan fasilitas diskon kalau membeli produk tersebut. Produk yang ada dari brand itu. Nah, itu juga bagian dari upaya kami untuk memberikan seluas-luasnya kesejahteraan bagi atlet dan pelatih. Kemudian kalau KONI sendiri dengan klub-klub dari cabang-cabang olahraga, apakah ada kerjasama latihan juga Pak, dan juga mungkin untuk bisa mengimprove dari skill dari atlet? Untuk meningkatkan kemampuan atlet, satu diantaranya kami juga melakukan MOU yang ini sudah terjadi beberapa dekade yang lalu dengan Provinsi Gyeosangbuk-do di Korea Selatan. Gyeosangbuk itu adalah salah satu provinsi di Korea Selatan yang sport science-nya paling keren ya, paling bagus. Nah, sudah sangat lama dan alhamdulillah tidak semua cabur, hanya sekitar 7-8 cabur. Cabur itu semua mendapatkan medali emas. Dan ini satu kelebihan yang dimiliki oleh Jawa Barat, satu diantaranya. Hari ini podcast berbicara dengan Pak Budi suatu kebanggaan ya begitu. Terus kemudian juga mungkin dalam proses dan langkah-langkah ketika masa kualifikasi, kemudian juga latihan-latihan dan juga pelatih begitu Pak. Peran dari media ataupun juga media promosi atau media pemasaran itu seperti apa sih Pak untuk kegiatan-kegiatan dari KONI Jawa Barat sendiri Pak? Begini ya, kalau peran media itu sangat membantu, terutama yang paling kami harapkan dalam rangka mengekspos mendorong sebesar-besarnya, maksud saya begini, dalam rangka mempublish mempublish keunggulan atlet Jawa Barat. Karena atlet itu kemudian menjadi kebanggaan kan kalau misalnya dia di-endorse oleh TVRI Jawa Barat misalnya. Dia di-endorse oleh media mana gitu ya, dia diberitakan ya maksud saya. Dan dampak dari pemberitaan itu, apalagi sekarang di dunia media sosial seperti ini, itu kan menjadi keuntungan bagi atlet kan. Atlet itu akan semakin terkenal. Dia tidak hanya terkenal di lapangan pertandingan ketika bertanding,
tapi dia juga terkenal di media sosial. Iya, betul. Nah, itu kan peran media. Uh-huh. Ya. Tentunya berita-berita positif ya yang Ya, diangkat oleh media terkait atlet, juga jangan lupa pelatih ya yang membesarkannya. Itu menjadi sangat penting. Itu menjadi faktor penyemangat juga betul. bagi atlet dalam bertanding nantinya. Iya, selain dari target prestasi untuk hat-trick di PON 21 ini juga banyak sekali lini yang juga terus menjadi fokus dari KONI Jawa Barat ya, Pak ya, begitu ya. Kemudian Pak, kan tadi ada salah satu fasilitas mungkin termasuk diskon untuk produk bagi atlet nanti yang akan bertanding di produk tersebut. Terus kalau misalkan untuk hal lainnya untuk memastikan fasilitas yang memadai dari mulai masa persiapan sampai dengan nanti pelaksanaan untuk atlet itu apa saja sih, Pak? Maksudnya gimana? Untuk fasilitas hal-hal yang mungkin menjadi fasilitas untuk atlet. Oh ya, itu kami penuhi ya. Fasilitas yang dimaksud mungkin fasilitas berlatih ya, fasilitas bertanding. Alat mungkin. Alat, betul. Kalau istilah di KONI alat pertandingan, alat-alat latihan ya, tools ya. Iya. Itu kami penuhi sesuai dengan kemampuan anggaran yang kami terima dari dana hibah. Iya. Ya, tentunya pasti tiap cabur itu ada yang tidak terlalu tercover ya oleh dana fasilitasi alat-alat latihan seperti itu. Karena kan sebesar apapun ya dana hibah yang diberikan oleh Dispora Jabar kepada KONI Jabar, itu kan harus dibagi terhadap 80 cabur, Anda bayangkan. Betul. Dan semua cabur juga membutuhkan alat-alat berlatih ya. Alat-alat berlatih termasuk weight training misalnya atau alat fitness kan itu tidak murah kan. Bisa puluhan juta gitu. Kalau berapa set ya bisa ratusan juta gitu kan. Dan termasuk alat-alat tertentu di cabur-cabur tertentu yang harganya memang mahal. Dan ngomong-ngomong tentang peralatan ini, produk dalam negeri memang rata-rata masih belum bisa digunakan. Kecuali jersey ya. Jersey sepatu sudah oke lah dalam negeri. Ada yang bisa digunakan. Kalau contoh di menembak, ya senjata yang dari PT Pindad itu belum bisa dipakai oleh atlet menembak gitu kan. Terus di cabur dayung misalnya, perahu buatan lokal masih belum terpakai. Tapi ada juga yang lokal bisa digunakan. Cuman jumlahnya belum masif ya. Nah, kalau itu masif sesungguhnya lumayan buat bisa efisiensi yang besar. Oke, ini jadi salah satu knowledge juga buat kita sebetulnya Pak ya. Mungkin warga masyarakat Jawa Barat hanya tadinya antusias dan excited pada saat pelaksanaan pertandingan cabur-caburnya di PON begitu ya. Tapi ternyata ada beberapa hal yang juga menjadi perhatian termasuk dari kualitas toolsnya tadi ya Pak ya. Oke, nah kemudian Pak, kalau untuk di tahun 2024 ini yang mungkin masih akan ditargetkan ketika ada beberapa hal yang masih kurang. Dari 80 cabur itu kan banyak sekali ya Pak ya. Nah itu maksudnya cabur-cabur mana aja yang mungkin masih menjadi bukan skala prioritas ya, tapi lebih kepada perhatian untuk dipenuhi begitu Pak dari segala sesuatunya Pak. Ya cabur yang sungguh-sungguh lah gitu kan. Oh begitu ya. Ya kalau yang nggak sungguh-sungguh nggak kami perhatikan gitu kan. Oke. Tapi alhamdulillah ya mayoritas cabang olahraga yang dipimpin oleh para ketua caburnya di Jawa Barat atau anggota KONI Jabar ini, beliau semua sekarang sudah sangat sungguh-sungguh ya. Iya. Melakukan proses atau metode latihan. Memberikan perhatian, membuat komitmen terhadap Jabar Hat-trick yang diekspresikan kepada pelatih atlet dan pelatihnya begitu. Itu banyak yang seperti itu. Dan ya kami yang paling penting apa yang kami miliki yang merupakan amanah dari hibah dari Pemprov Jabar melalui Dispora Jabar, itu semua kami sampaikan kepada cabur. Dan kami pun berharap agar cabur bisa menyampaikannya untuk kebutuhan atlet dan pelatih, kan? Karena sebesar-besarnya untuk kebutuhan mereka. Oke, ini saya ngambil dari pernyataan Pak Budi tadi. Kalau misalkan cabur yang sungguh-sungguh nih, indikatornya apa Pak? Mungkin kalau itu kan persepsi pribadi ya Pak ya. Tapi maksudnya hal yang jadi motivasi untuk ketua-ketua cabur ini yang misalkan lebih unggul dan mungkin juga bisa diapresiasi oleh Bapaknya seperti apa Pak?
Ya, yang sungguh-sungguh yang saya maksudkan ya yang ketua cabornya amanah ya, yang pelatihnya bagus ya. Iya, iya. Karena tidak ya beginilah apa namanya menjelang PON ini istilah saya ya ketua KONI dan semua pengurus KONI juga stres. Karena kami dibebani dalam tanda kutip amanah melalui dana hibah itu untuk bisa membuat atlet Jabar juara umum lagi dalam pelaksanaan PON ke-21 nantinya. Itu bukan perkara yang mudah. Maka ini perlu orang yang saya katakan atau saya ulangi lagi ya. Perlu pelatih-pelatih yang sungguh-sungguh, atlet yang sungguh-sungguh dalam berlatih. Perlu ketua dan pengurus cabur yang sungguh-sungguh dalam mengurus caburnya. Betul. Jika kalau nggak sungguh-sungguh, komitmen itu tidak akan bisa mewujud ya. Iya. Jadi ya sesederhana itulah kira-kira. Oke, Pak, untuk rangkaian program dari KONI Jawa Barat sendiri untuk menghadapi PON ini apa saja, Pak, yang mungkin sudah ada regulasinya dan akan terus jalankan? Ya, Platda tadi yang saya katakan. Platda, oke, jadi masuk. artinya tiada hari tanpa latihan, atau istilahnya lebih baik berdarah-darah di medan latihan daripada berdarah-darah di medan pertandingan kan? Iya. Maka itu kami sedang mempush semuanya untuk terus tiada hari tanpa latihan ya. Iya. Sekalipun beberapa hari lagi, khususnya umat Muslim, kita akan bersama-sama masuk di melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Itu nanti sudah terbiasa kok. Iya. Pelatih dan atlet itu akan menyesuaikan terhadap suasana Ramadan. Kan? Ya. Nanti setelah Ramadan kita geber lagi, kita gaspol lagi, kita sat-set lagi lah gitu ya, untuk menciptakan apa namanya, dalam rangka menciptakan Jabar Hat-Trick ini. Karena nanti ke depan khususnya di bulan Juni-Juli ada beberapa cabur, khususnya cabur unggulan yang melakukan tryout ke luar negeri. Oke. Tapi ada juga tryout yang dilakukan di dalam negeri. Tryout atau training camp di luar negeri ya, hingga bulan Agustus. Akhir Agustus sudah mulai pemberangkatan atlet-atlet ke Medan Laga ya, ke Sumut dan ke Aceh. Oke. Pak, untuk hasil pengukuhan dari Platda sendiri itu kapan dan sudah seperti apa nih hasilnya? Hasilnya ini baru berjalan 1 bulan lebih ya. Kita masih mengevaluasi terus. Saya kadang-kadang juga menyaksikan dari dekat seperti besok itu saya akan berkunjung ke pemusatan latihan daerah cabur bola basket di kota Cirebon. Oke, untuk dari atlet sendiri, Pak, itu dominasinya dari kota Bandung kah atau mungkin kalau misalkan kota-kota lainnya? Atlet itu tersebar ya. Tersebar dari hampir semua kabupaten kota yang 27 di Jawa Barat. Itu perwakilan atletnya ada di Platda ini. Gitu. Oke, Pak, kemudian selama ini kesibukan Bapak sendiri, Pak, kan tadi berbicara daerah gitu ya, untuk memantau atlet-atlet ataupun juga koordinasi dengan pihak-pihak dari daerah sendiri, itu lininya apakah dari KONI Jawa Barat atau melalui Dispora Jabarnya sendiri, Pak? Karena kami KONI ya kami dengan KONI lagi. KONI-nya ya, Pak ya? KONI kami kota kabupaten ya, Pak ya? Bermitra bersama-sama dengan Dispora. Oke, kalau melihat antusiasme dan juga animo selain daripada ikhtiar yang dilakukan oleh semua pihak stakeholder begitu ya, Pak, termasuk KONI Jawa Barat. Kalau semangat dari atletnya sendiri, Pak, untuk menghadapi PON di tahun 2024 ini seperti apa, Pak? Ngelihatnya, Pak? Saya luar biasa ya. Kemarin baru selesai 3 gelombang pelaksanaan karakter building bagi atlet-atlet, bagi 1.259 atlet. Iya. Saya lihat dari dekat pada saat pelaksanaan karakter building itu luar biasa semangat atlet dan pelatih. Pelatih juga dilibatkan. Iya. Dilibatkan dalam mendampingi atlet-atletnya. Semangat atletnya luar biasa. Dalam pelaksanaan karakter building ini, sehingga saya sendiri dan teman-teman pengurus KONI juga pengurus cabur merasa optimis ketika melihat perkembangan atlet yang begitu on fire ini gitu. Iya benar, Pak. Berarti ini salah satu fokus yang sangat luar biasa begitu ya. Ternyata ada karakter building juga. Terus mungkin yang tadi Bapak rahasiakan ini tidak boleh diketahui oleh umum, bahkan mungkin daerah lain begitu ya, Pak ya. Seperti yang menyaksikan podcast kali ini. Kalau untuk motivasi kepada regenerasi yang mungkin juga ingin menjadi atlet ataupun juga apa yang mungkin Bapak bisa sampaikan kepada para regenerasi dari mungkin yang akan menggantikan ketua cabur ataupun juga yang fokus terhadap cabang olahraga tertentu,
masyarakat Jawa Barat mungkin Bapak boleh sampaikan, Pak. Kaderisasi ya. Ya, betul. Ya. Tentunya menjadi atlet itu saat ini adalah sesuatu yang menjanjikan. Ya, banyak perhatian, nomor satu tentunya dari pemerintah, termasuk dari sektor swasta kepada atlet ini luar biasa. Ada salah satu bank plat merah, Bank Mandiri lah saya katakan. Oke. Itu baru kemarin ketemu dengan unsur pimpinannya, karena ada memang MOU di tingkat KONI Pusat dengan Dirut Bank Mandiri, ya, mereka akan mengadakan program rekrutmen terhadap calon karyawan yang berasal dari atlet berprestasi atau jalur prestasi. Iya. Nah, ini salah satu bukti perhatian pemerintah dan sektor swasta yang baik saya kira bagi atlet. Maka itu, ayo saya melalui podcast ini mengajak kepada terutama para generasi muda atau Gen Z untuk jika Anda memang memiliki bakat menjadi seorang atlet, jangan berkecil hati, tetap semangat, dan kami harapkan Anda bisa terjun ke dunia olahraga yang lebih profesional ya atau amatir, dan itu menjanjikan kok bagi masa depan Anda. Saya kira. Oke. Target dan juga komitmen dari KONI Jawa Barat, Bapak yang mungkin saat ini menjadi ketua umum untuk seluruh stakeholder yang terlibat dalam persiapan PON 21 Sumatera Utara dan Aceh, ini Pak boleh disampaikan kembali Pak, silakan. Ya, kami begini sajalah, saya ingin menyampaikan mohon doa dan dukungannya ya kepada warga Jawa Barat, kepada netizen channel YouTube TVRI Jawa Barat, TVRI Pak, Jawa Barat ini, podcast ini agar atlet-atlet Jawa Barat bisa berlaga dan bisa dengan sportif tentunya, kemudian bisa merebut supremasi yang memang telah 2 kali berturut-turut Jawa Barat menjadi juara umum dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional. Itu saja, saya kira. Terima kasih. Oke, luar biasa Pak. Terima kasih banyak. Semoga ini bisa menjadi pecutan motivasi untuk para atlet, kemudian juga ketua-ketua cabur ya Pak ya. Termasuk Bapak juga selalu sehat Pak. Tuh, dengan amin. dengan para stakeholder dan juga tim dari KONI Jawa Barat. Ini merupakan suatu motivasi. Memang tadi betul sekali, lebih baik berdarah-darah di medan latihan daripada berdarah-darah di medan perang begitu ya Pak ya. Ketika kita sudah melakukan suatu hal yang maksimal, tidak akan ada penyesalan. Tapi tetap hasil berdasarkan dari keinginan ataupun juga target sendiri, yaitu Jabar hat-trick untuk ketiga kalinya, mudah-mudahan bisa menjadi juara umum di PON kali ini. Terima kasih banyak Pak Budi. Terakhir mungkin saya mau minta tolong Pak untuk bisa promosi kepada Sobat Podcast untuk subscribe, like, dan juga komen podcast TVRI Jawa Barat. Netizen atau Sobat Podcast TVRI Jawa Barat, agar subscribe, lalu kemudian like dan komen. Oke, tentunya juga untuk episode sesi kali ini bersama dengan Ketua Umum KONI Jawa Barat Pak Budiana. Terima kasih banyak Pak. Baik, sukses kasih. Untuk Amin. Jabar juara di PON 21. Salam olahraga. Terima kasih banyak Sobat Podcast sudah menyaksikan podcast kali ini. Tentunya kita bakalan ketemu lagi di podcast dengan tema-tema yang menarik lainnya. Saya Gilang Hafizi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.